Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidayah TV 9 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai program yang dicanangkan oleh Madrasah Aliyah terutama di bidang kesiswaan. Tujuan utama pada tayangan kali ini adalah memberikan informasi ada apa saja di Madrasah Aliyah Al-Hidayah dan kegiatan selama masa pandemi ini, kira-kira apa saja yang akan dilakukan dan sudah dilaksanakan. Saat ini kita datangkan langsung narasumber Pak Arif ya, selaku Wakil Kepala Madrasah Aliyah Al-Hidayah bagian kesiswaan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Pak Khairi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang seharusnya kita akan bahas pada kali ini. Sebenarnya kegiatan siswa di masa pandemi ini apa saja Pak Arif? Terima kasih kepada hadirin untuk kegiatan di Madrasah Aliyah. Tentunya sesuai dengan protokol kesehatan dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Iya. Namun untuk kegiatan di Madrasah Aliyah ini sudah berjalan kurang lebih hampir 1 bulan. 1 bulan. Ini ya. ada kegiatan anak-anak bimbingan belajar. Tentunya dengan bimbingan belajar ini untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selain mutu, meningkatkan daripada pembinaan, karena tidak semua siswa ini belajar di rumah. Tentunya mungkin keluhan yang kami terima di dalam pembinaan belajar daring ini, wali murid banyak keluhan, mulai dari waktu, kemudian juga tingkat kesulitan belajar. Nah ini madrasah saat ini menyelenggarakan pendidikan namanya belajar kelompok. Jadi 1 minggu itu kita bagi sesuai dengan porsi jumlah daripada rasio siswa. Kelas 10 Senin dan Kamis, kemudian kelas 10 itu Senin Selasa, kelas 11 itu hari Rabu dan Kamis, dan kelas 12 Jumat dan Sabtu. Itu nanti kita rolling supaya semuanya mendapatkan hak daripada pendidikan, yakni materi ya. Karena di musim pandemi ini tidak boleh masuk secara keseluruhan ya. Kemudian jumlah maksimalnya 50%. Alhamdulillah kita bisa menerapkan hal tersebut, tentunya dengan arahan daripada gugus tugas, yakni 3M ya. Ada 3M. 3M. Ini pertama wajib pakai masker ya. Kemudian menjaga jarak ya. Kita alhamdulillah di Al-Hidayah ini ada 6 rombel. Nah, kita terpakai semuanya di dalam satu angkatan. Kelas 10 ini perlu disampaikan, kelas 10 ada 56 siswa. Nanti kita bagi sejumlah 6 kelas tersebut. 3M tadi memakai masker, menjaga jarak, dan yang terakhir adalah mencuci tangan. Itu termasuk kiat-kiat yang kita jalankan di masa musim pandemi. Tentunya tidak mengurangi daripada bobot daripada materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Oh begitu ya Pak Arif ya. Jadi kegiatannya tidak mengurangi rasa hormat kita terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah. Pemerintah tentunya harus wajib patuh terhadap pemerintah ya. Kita nanti kalau nggak patuh, tentunya yang berdampak adalah pada diri kita sendiri, terutama pada lembaga ya. Karena kami khawatir ini termasuk juga membantu pemerintah di dalam mengurangi dan memberantas rantai penularan COVID-19. Oke. Tapi perlu diingat juga bahwasanya pendidikan itu tetap wajib ya diterima, dan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, di saat pandemi semacam ini ya pandai-pandai kita ya Pak Arif ya dalam mengatur, karena
bagaimanapun juga anak-anak sudah mulai bosan. Wah, terutama bosan, stres gitu ya. Stres sekali. Coba bayang di bulan 3, 4, 5 Pak Khiri. Anak-anak ini kan belajar daring. Tidak hanya siswa, orang tua pun yang dalam mendampingi pembelajaran, namanya anak sudah remaja ya, sangat kesulitan sekali karena materi kita selalu update di dalam pengembangan kurikulumnya. Kita tetap harus kita terapkan bagaimana porsi-porsi pendidikan ini yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa tentunya sesuai dengan standar daripada yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan yang di bawah naungan Departemen Agama. Itu kan dari segi bimbingan belajar. Jadi konsepnya bimbingan belajar, bimbingan belajar saja. Kira-kira durasinya setiap sesi itu berapa jam Pak Arif? Atau satu hari satu kelas itu kan dibagi kan tidak semua kelas 10, 11, 12 masuk semua. Hanya satu tingkatan dan itu pun satu kelasnya karena di sini ada jurusan IPA IPS, berarti satu hari membutuhkan 4 ruang ya Pak Arif. 4 ruang untuk dalam satu angkatan. Jadi durasi waktu yang kita butuhkan di dalam satu pembelajaran atau satu kegiatan belajar kelompok ini adalah dimulai jam 8 pagi hingga jam 10 itu berakhir tanpa adanya istirahat. Ya, sahabat Hidayah TV 9, ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah Al-Hidayah. Semoga ini menjadikan contoh buat sekolah-sekolah yang lain terutama di lembaga Al-Hidayah, karena bagaimanapun juga siswa ini butuh refreshing, butuh ketemu langsung dengan gurunya, tapi tetap harus menjaga ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah. Tapi ingat, ini hanya diberlakukan untuk tingkat SMA ya. Tingkat SMA sementara sudah pemerintah itu. SMP, SD apa TK masih belum. Ya, harus bersabar dulu ya. MTS Al-Hidayah, MI Al-Hidayah, RA Al-Hidayah, bersabar dulu, tetap gurunya akan ngajar. Tetap belajar. Iya, harus tetap belajar. Oke Pak Arif, ini menyinggung mengenai pembinaan siswa. Kira-kira selama masa pandemi ini apa yang Pak Arif lakukan selaku kesiswaan dalam rangka pembinaan, mungkin ekstranya atau apa? Gimana Pak? Terima kasih. Tentang pembinaan siswa, tentunya kita di dalam melaksanakan kerja ya, baik di sekolah ataupun di rumah kita akan pantau kegiatan siswa. Namun di sisi lain namanya pembinaan tentu tidak cukup dengan hanya secara video ataupun daring ya, harus bertatap muka. Kita punya program nanti home visit terutama di kelas 10 untuk kita pemetaan kondisi siswa ini. Memang betul-betul misalkan ada yang mau minta keringanan biaya, betul-betul kita survei, termasuk juga dalam bentuk pembinaan. Apa keluhan pembelajaran di rumah, apakah mungkin paket data tidak ada atau mungkin handphonenya tidak ada, apalagi juga sinyal ya tentang pembelajaran. Tidak menutup kemungkinan bahwa siswa Madrasah Aliyah ini kan tersebar di seluruh pelosok, terutama di Karangploso ya, ada Boro di sana, di Gunung Mujur sana ada beberapa siswa. Tentunya ini adalah satu hal yang harus kita lindungi. Bagaimana pembelajaran di tingkat yang jarak jauhnya atau yang kita tempuh dari madrasah ke lokasi rumah anak-anak ini kurang lebih 5 kilo. Bagaimana jangkauan sinyal itu, termasuk kita mengedepankan untuk sama-sama saling kita akomodir, jangan sampai siswa yang jauh terhambat dengan aplikasi ataupun media pembelajaran. Tentunya wali kelas kita gerakkan tiap satu angkatan, setiap satu program ini wali kelas wajib untuk melaksanakan namanya home visit supaya betul-betul apa sih keluhan wali murid, keluhan masyarakat terkait tentang pembelajaran itu, termasuk bentuk daripada pembinaan madrasah terhadap siswa. Jadi pembinaan pembelajaran, pembinaan termasuk tentang sikap, termasuk sekarang kan banyak anak-anak yang daring, kemudian belajar di rumah. Belajarnya iya, tapi dari segi sikap, rambut apalagi sudah berwarna itu kan termasuk tidak berubah ya warnanya. Iya, termasuk tidak memberikan gambaran bahwa anak harapannya madrasah begini supaya pembelajaran dari ini tetap anak-anak memberikan nilai budi pekerti, sikap seyogyanya bagaimana siswa belajar di madrasah. Jangan sampai ikut-ikutan hal-hal pergaulan yang kurang di mata
masyarakat, karena khawatir karena dengan kelengahan pengawasan orang tua anak-anak berikut-ikut yang tidak baik, itu masuk pembinaan kita. Oke, jadi untuk pembinaan siswa di samping madrasah ini memprogramkan, mengawasi, dan orang tua itu juga harus ikut serta. Betul. Terutama banyaknya waktu yang istilahnya di luar pembelajaran, itu betul-betul lingkungan di rumah orang tua terutama ya, itu betul-betul harus mampu mengawasi dengan pengawasan baik, betul, ya, biar program madrasah ini berjalan dengan lancar dan sesuai. Sesuai. Oke, Pak Arif. Jadi untuk berikutnya, kira-kira program kesiswaan di tahun ini apa saja? Melihat bahwa pandemi ini kok tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Tapi semoga segera berakhir. Tetapi seumpama misalkan nanti sampai tahun ajaran baru, kira-kira sudah disiapkan nggak program untuk kesiswaan ke depannya? Terima kasih. Untuk program kesiswaan seperti pada tahun-tahun berikutnya, di Amal Hidayah ini ada 6 kegiatan ekstrakurikuler yang kita laksanakan sudah sejak adanya program-program multimedia ataupun program-program yang sekiranya pada waktu itu memang diminati oleh siswa. Ada otomotif, ada jurnalistik, ada klub multimedia atau komputer, ada taekwondo, ada juga tata boga, ada juga sekarang itu kita mencoba namanya klub MC ya, tetap membawa acara. Nah, terkait tentang kegiatan ekstrakurikuler, memang saat ini kita nggak bisa ya, kalau kegiatan ekstrakurikuler itu kita buat daring karena sifatnya adalah praktek, maka harus tatap muka langsung. Namun untuk saat ini kita nggak berani untuk menyelenggarakan namanya kegiatan praktek ekstrakurikuler, tapi kita akan berikan tugas kepada anak-anak yang mana minat daripada ekstrakurikuler itu bisa ditempuh. Misalkan kita ada jurnalisnya, maka kegiatan di rumah yang diberikan tugas dari Bapak Ibu guru kepada siswa adalah mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang selama pandemi di rumah. Katakanlah misalkan apakah warga sekitar lingkungannya sudah menerapkan 3M tersebut. Nah, maka anak-anak yang ikut program jurnalistik ini kita buat untuk dokumenter, sekarang mulai dari narasinya, sumber yang harus ditunjukkan itu kepada siapa, kita harus tanya terkait informasi tersebut. Karena bagaimanapun kegiatan anak ini butuh namanya praktek. Tapi kalau praktek tatap muka di kelas, di sekolah, kami belum bisa berani ya. Tapi tetap ekstrakurikuler yang kiranya bisa dilaksanakan di rumah akan kita motivasi, akan kita pantau sejauh mana kegiatan anak-anak ini sesuai dengan misi dan visi daripada madrasah terkait tentang kegiatan ekstrakurikuler. Oke, jadi cukup jelas sekali bahwasanya untuk kegiatan ekstrakurikuler sementara ini dimodifikasi. Yang seharusnya kan namanya ekstrakurikuler itu kan banyak keterampilan sehingga harus didatangkan, karena sekali lagi peraturan pemerintah tetap harus kita jalankan dengan baik. Itu sangat dilarang untuk menjalankan ekstrakurikuler, tapi kita modifikasi bagaimana tetap anak-anak bisa mendapatkan porsi kegiatan ekstra dalam pembelajaran gitu ya Pak Arif ya. Oke Pak Arif, berikutnya Pak Arif mengenai program khusus kelas 12. Kita tahu kelas 12 tahun kemarin ya istilahnya kan itu bukan korban ya. Lulus tanpa adanya ujian standar nasional. Kelulusan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan Corona sudah datang lebih awal. Gitu. Bahkan saya masih ingat itu ujiannya yang nasional kan hanya ujian agama Pak. Iya, dikembalikan kepada madrasah itu. Enggak, artinya pada saat itu yang sudah terlaksanakan ujian agama standar nasional. Baru mau masuk ke ujian nasional, datanglah yang namanya Corona. Dan otomatis anak-anak yang tahun kemarin, tahun 2020 lulusan itu secara otomatis, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita atas perjuangan anak-anak. Bapak Ibu guru tetap
kita kasih kesempatan, juga ada wisuda juga ya. Ada wisuda terlaksana dengan baik. Nah, sekarang mengenai program khusus kelas 12 tahun ini, Pak. Kira-kira di bidang kesiswaan apa saja untuk menindaklanjuti? Untuk kelas 12 kita mencoba ya. Dalam artian kita masih uji coba bagaimana melihat evaluasi di kelas 12 yang sudah lulus kemarin. Yang untuk yang sekarang ada mata pelajaran namanya Budiyah. Itu yang harapan kami bagaimana memberikan bekal kepada anak-anak lulusan tahun ini sesuai dengan apa yang diprogramkan madrasah. Materi Budiyah ini termasuk di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya Pak Arif? Contoh daripada kegiatan Budiyah adalah bacaan tahlil, sholat jenazah. Yang paling utama adalah tentang tata baca Al-Quran. Tentunya tidak semua madrasah siswa-siswinya ini lancar di dalam baca Al-Quran. Nah, kiat-kiat untuk memberikan bekal kepada anak-anak ini terkait tentang kelas 12. Untuk madrasah kita menyiapkan namanya belajar tambahan. Tapi khusus belajar tambahan ini kelas 12 selain materi tentang mata pelajaran umum termasuk mata pelajaran ubudiyah lebih kita insentifkan kepada peningkatan daripada ubudiyah. Meliputi kita akan jadwalkan yakni tentang praktek pembinaan sholat jenazah dan tahlil. Ini adalah salah satu bentuk daripada kita memberikan bekal kepada anak-anak. Tidak menutup kemungkinan bahwa mata pelajaran ini sebenarnya sudah diajarkan mulai dari tingkat SMP, MTS atau tingkat lanjutan. Tapi namanya anak-anak kalau tidak sering kita asah, sering kita tidak belajar, tentunya juga hilang atau lupa. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana mempersiapkan anak-anak di kelas 12 ini. Selain mata pelajaran umum unggul, tentunya mata pelajaran agama yakni Budiyah yang kita harapkan nanti setelah pasca belajar di Amal Hidayah ini anak-anak betul-betul bisa memanfaatkan materi pelajaran di madrasah untuk di masyarakat. Oke, Pak Arif ya. Itu sudah mencakup mengenai program sekolah juga. Program sekolah, ya. Tentunya mutu sekolah termasuk. Oh ya, sekarang saya mau tanya Pak Arif. Ini biar pemirsa Hidayah TV 9 juga tahu seberapa besar sih murid jumlah terutama ya jumlah siswa di Madrasah Aliyah tahun ini ya. Memang madrasah kita tidak sebanyak madrasah yang lain, tetapi ya apa yang sudah kita lakukan itu merupakan sesuatu yang harus kita kelola dengan baik. Ya, ngomong-ngomong kira-kira kelas 10 kemarin yang sudah masuk ke Madrasah Aliyah ini berapa anak Pak Arif? Oke, untuk jumlah persentase jumlah per kelas ya. Kita melihat ke belakang 3 tahun terakhir ini alhamdulillah madrasah mulai ada peningkatan ya. Mulai dari berdirinya tahun 93 Madrasah Aliyah ini adalah salah satu madrasah yang ciri khasnya adalah membantu daripada masyarakat yang kurang mampu, dalam artian setelah lulus SMP atau MTS tidak sanggup untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, muncullah Madrasah Aliyah Al-Hidayah ini di tahun 93 supaya bisa menjangkau, bisa merekrut daripada meneruskan ya anak-anak yang belum bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Nah, 3 tahun terakhir ini untuk Madrasah Aliyah di tahun ini kelas 10-nya ada 55, kelas 11-nya ada 52 dan kelas 12-nya ada 34. Nah, tentunya jumlah yang sangat banyak bagi kami adalah ini suatu amanah. Nah, bagaimana yang sedikit bisa mutunya bagus, apalagi banyak, maka tantangan kita itu. Nah, karena jumlah siswa ini di Aliyah semakin tahun semakin bertambah, ini patut kita bersyukur bahwa masyarakat ya khususnya di wilayah Donowar ini mempercayakan kepada kami di madrasah untuk mendidik dan membina putra-putrinya. Tentunya yang kelas 10 ini adalah salah satu bentuk apresiasi kita terhadap Bapak Ibu guru yang sudah mungkin mempromosikan Madrasah Aliyah,
tentunya juga teman-teman alumni, tentunya juga tim Hidayah TV yang sudah menyebarluaskan kegiatan positif kita di media sosial. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama kita supaya Madrasah Aliyah berkembang dengan luas dan juga dukungan daripada pengurus Yayasan Taman Pendidikan Islam Al Hidayah dan pengurus pondok pesantren, karena madrasah ini adalah mayoritas ya siswa-siswinya adalah daripada pesantren. Ini salah satu bentuk hubungan kerjasama antara pondok dengan madrasah. Oke. Ya memang sudah barang tentu Pak Arif ya, yang namanya madrasah mulai dari MI, MTS, MA ya dalam sejarahnya kan memang itu muncul dari pesantren. Sehingga dengan pertumbuhan pesantren Al Hidayah terutama ya santrinya tahun ini cukup besar ya. Luar biasa sekarang. Sehingga berimbas ke tingkat formal seperti MI, MTS dan Aliyah sebagai pendidikan formal yang ada di yayasan. Oke Pak Arif, bincang-bincang kita hari ini semoga bermanfaat. Amin. Dan pemirsa Hidayah TV 9 juga tahu ya paling enggak sedikit mengenai Madrasah Aliyah di saat masa pandemi yang semacam ini. Jadi kita tetap masih semangat mendidik anak-anak sampai kapanpun dalam situasi apapun. Saya ucapkan terima kasih Pak Arif atas kedatangannya. Terima kasih Pak Heri. Kita lanjutkan perjuangan kita ya kan sampai semuanya sesuai dengan harapan. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.